berhenti menggenggam, hidup menjadi lebih ringan. 1. Pertanyaan tentang kenyataan. Pernahkah kita berhenti sejenak di tengah kesibukan? Lalu muncul pertanyaan sederhana di dalam hati. Apakah hidup benar-benar sepadat dan seberat yang selama ini kita rasakan? Kita terbiasa menjalani hari dengan anggapan bahwa semuanya pasti. Ada diri yang harus dijaga, ada dunia yang harus dikendalikan, ada cerita hidup yang seolah harus berjalan sesuai rencana. Namun ketika kita mau melihat dengan lebih jujur, banyak hal ternyata tidak sekokoh yang kita kira. 2. Perubahan pikiran dan emosi. Perasaan yang tadi pagi terasa begitu kuat, beberapa jam kemudian sudah berubah. Pikiran yang barusan tampak mutlak, sore hari terasa biasa saja. Jika emosi dan pikiran bisa berubah secepat itu, apakah semuanya benar-benar sesuatu yang tetap? Seringkali kita merasa bangga dengan keyakinan atau perasaan tertentu, seolah itu bagian dari diri yang permanen. Namun kenyataannya, apa yang kita rasakan hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap. Seperti awan yang bergerak melintasi langit, atau gelombang yang datang dan pergi di laut. Rasa senang bisa berubah menjadi sedih, kemarahan bisa berganti dengan lega, dan kebingungan bisa berubah menjadi ketenangan. Bayangkan saat menunggu kabar penting, detik-detik penuh harap berubah menjadi kekecewaan atau kelegaan, tergantung kondisi yang tak terduga. Mengamati ini dengan kesadaran membantu kita melihat bahwa semua perasaan, semua pikiran hanyalah tamu sementara di rumah kesadaran kita. Dengan menyadari sifat yang selalu berubah ini, kita mulai melepaskan kebutuhan untuk mengontrol diri dan dunia, dan belajar hadir apa adanya. Menikmati tiap momen tanpa menempelkan label aku atau punya. 3. Diri bukan sesuatu yang tetap. Kita sering berkata, ini aku, seolah diri adalah sesuatu yang utuh, permanen, dan harus dipertahankan. Padahal saat diperhatikan dengan saksama, diri lebih menyerupai rangkaian pengalaman yang terus datang dan pergi. Di satu waktu kita merasa percaya diri, di waktu lain kita ragu dan takut. Kadang kita lembut, kadang keras. Jika diri benar-benar satu hal yang tetap, mengapa ia berubah mengikuti keadaan? Menyadari hal ini bukan berarti kita kehilangan arah hidup. Justru sebaliknya, kita terbebas dari kelelahan, mempertahankan gambaran diri yang kaku. Kita tidak harus selalu menjadi seseorang dengan label tertentu. Kita cukup hadir sebagai proses yang sedang hidup. 4. Dunia yang saling bergantung. Hal yang sama juga berlaku pada dunia di sekitar kita. Kita melihat benda-benda seolah berdiri sendiri. Rumah, makanan, pekerjaan, masalah. Padahal tidak satu pun hadir sendirian. Bayangkan secangkir kopi di pagi hari. Ia bukan hanya kopi. Di dalamnya ada tanah, hujan, matahari, waktu, tangan manusia, dan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan kita. Tanpa salah satu dari semua itu, kopi tersebut tidak pernah ada. Ketika kita melihat dunia sebagai sesuatu yang terpisah, kita mudah melekat. Namun ketika kita melihat keterkaitan yang luas, genggaman kita mulai melonggar dengan sendirinya. Kita tidak lagi memandang hidup sebagai kumpulan benda yang harus dimiliki, melainkan sebagai rangkaian proses yang saling menopang. 5. Aku dan dunia tidak terpisah. Aku dan dunia terasa satu kesatuan. Sering kita merasa aku berbeda dari dunia di sekitar. Tapi kalau kita benar-benar hadir, sulit memisahkan diri dari apa yang kita rasakan. Misalnya saat mendengar musik, suara dan perasaan kita muncul bersama. Tidak ada aku yang berdiri sendiri.
Saat berjalan di hutan, angin, suara burung, dan kesadaran kita muncul dalam satu pengalaman. Semua terasa menyatu, saling terkait. Menyadari ini membuat kita lebih santai, lebih menikmati momen, dan tidak terlalu menempel atau mengendalikan apa yang terjadi. 6. Kesadaran yang selalu hadir. Di tengah semua perubahan ini, ada satu hal yang selalu hadir. Kesadaran yang mengetahui setiap pikiran, setiap perasaan, dan setiap pengalaman. Pikiran bisa gelisah atau tenang, emosi bisa naik dan turun, tetapi kesadaran yang menyadarinya tidak perlu diperbaiki. Ia tidak rusak ketika pikiran kacau, dan tidak bertambah ketika pikiran tenang. Ia hanya hadir sebagai ruang tempat semua pengalaman muncul dan lenyap. Ketika kita berhenti sibuk mengubah apa yang sedang kita alami, dan mulai mengenalinya apa adanya, muncul keheningan yang lembut. Bukan karena hidup berhenti bergerak, tetapi karena kita tidak lagi melawan arusnya. 7. Pandangan hanyalah alat. Pemahaman, ajaran, dan keyakinan tentu berguna dalam perjalanan hidup. Namun semuanya hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Seperti peta yang membantu kita menemukan arah, tetapi bukan jalan itu sendiri. Ketika kita menggenggam pandangan terlalu erat, kita menciptakan penjara baru. Meskipun penjara itu terlihat benar dan indah, kebijaksanaan sejati tidak kaku. Ia tahu kapan menggunakan konsep dan kapan meletakkannya. 8. Hidup menjadi lebih ringan. Saat kita mulai melihat diri dan dunia sebagai proses yang terus berubah dan saling bergantung, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi menuntut segalanya berjalan sesuai keinginan. Kita tidak lagi memaksa orang untuk selalu sama. Kita tidak lagi menyimpan luka lebih lama dari yang diperlukan. Ketika seseorang mengecewakan kita, rasa sakit tetap terasa. Namun kita belajar untuk tidak mengikat diri pada cerita yang berulang-ulang. Kita hadir dengan apa yang ada, tanpa menambah beban yang tidak perlu. 9. Kebebasan dari melepas genggaman. Pada akhirnya, kebebasan bukan berasal dari kemampuan mengendalikan hidup. Kebebasan lahir dari keberanian untuk melepaskan genggaman yang berlebihan. Seperti menggenggam pasir di tangan, semakin erat digenggam, semakin banyak yang jatuh. Saat tangan dibuka, pasir tetap ada, tanpa perlu dipaksa. 10. Kebijaksanaan yang datang dari kehadiran. Mungkin kebijaksanaan tidak selalu datang sebagai jawaban besar. Ia sering hadir sebagai kesediaan untuk berhenti sejenak, melihat dengan jujur, dan membiarkan hidup mengalir sebagaimana adanya. Bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menyentuhnya dengan lebih utuh. Jika saat ini hidup terasa berat, mungkin bukan karena terlalu banyak yang harus dijalani, melainkan karena terlalu banyak yang kita genggam. Dan mungkin ketika kita berani sedikit membuka tangan, hidup pun mulai terasa lebih lapang dan bernapas bersama kita.